Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau ngajak semua teman-teman di channel Sastory. Kita mau kemana? Kita mau ke Universitas Mulia. Kita diundang sebagai narasumber dalam talk show. Oh ya, peran pemuda ya? Peran Pemuda. Ya. Oke, Kita sudah sampai. Bismillah ya. Kita akan masuk ke gedung Cheng Ho. Lokasi kita tepat di gedung Cheng Ho Universitas Mulia. Dulu nama universitas ini sebenarnya Stikom, sekarang jadi Universitas Mulia. Sebuah revolusi pembaharuan dan saya yakin akan ada inovasi-inovasi dari ide-ide dan gagasan kampus ini. Ya kan, Bos? iya. Dia cuma nggak lengok. Ayo kita turunin keretanya guys, itu gedungnya guys. Wow. Gazi nunggu di sini guys, sambil liatin Uma lagi briefing. Saya dari jam 9 sampai dengan jam 9 Lagi briefing. Ya, waalaikumsalam. Siapa namanya? Nisya. 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 Oke. Ke saya nih. Oke, terima kasih Kesia. Salam luar biasa Kesia. Nisya. Saya ingat nama anak artis Kesia. Siapa? Nisya dan juga semua dosen-dosen yang tentunya kita hormati, kita cintai karena tanpa cinta kepada sosoknya agak rumit nampaknya kita mendapatkan ini. Dan semuanya yang kita banggakan, pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswi Universitas Mulia. Biar kita sebut pelawal pada. Kadang kesingkat Unmul juga. Ya, kalau kita bicara pemuda, teman-teman semua, sebenarnya gampang banget ya mengetahui apa itu pemuda, siapa itu pemuda, kemudian secara angka pemuda itu seperti apa. Tinggal search di Google, bahkan mungkin teman-teman semua sudah pernah tahu. Cuma di sini saya pengen lebih menekankan substansi dari pemuda ini. Kenapa sih ada pemuda? Kenapa nggak dikategorikan semua manusia itu sama, laki-laki dan perempuan? Kenapa ada anak kecil? Kenapa ada anak muda? Kenapa ada orang tua? Ya, kenapa ada orang sakit? Kenapa ada orang sehat? Nah, yang membentuk semua ini dikategorikan adalah substansi dari adanya mereka. Pada fitrahnya, pemuda adalah usia terproduktif manusia seumur hidupnya. Tapi yang paling menarik teman-teman adalah terkait mentalitas pemuda. Saya yakin semua teman-teman di sini pernah merasakan liarnya menjadi pemuda. Entah itu liar disuruh orang tua A tapi kita masih batu gitu ya, kita tahu A malah B gitu kan. Atau mungkin disuruh pulang jam segini malah liar kemana-mana. Istilah liar ini kita ambil positifnya nanti. Nanti kita akan bedah lebih panjang. Apa sih produktivitas, mentalitas, liaritas ini? Pemuda itu seperti apa? Nah, ini yang menarik. Ini yang menjadi salah satu tolak ukur pemuda ini hebat, pemuda ini luar biasa, pemuda ini relevan, atau pemuda ini apa istilahnya? Beban banget orang ini bisa seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Kita beri aplaus yang meriah dong buat mereka. Tahu nggak teman-teman, salah satu ciri kita itu adalah orang yang sehat, ya kata WHO, ketika kita mampu berkontribusi kepada lingkungan sekitar kita, memberikan kontribusi kebaikan kepada lingkungan sekitar. Kalau kita nggak mampu berkontribusi, berarti salah satu tanda bahwa kita tuh nggak sehat, kita tuh nggak baik-baik aja. Ya, jadi berbahagialah kita semua di sini adalah orang-orang yang sehat, luar biasa ya. Pastikan kita ada impact di sekitar kita. Kemudian kalau kita kaitkan antara pemuda dan era milenial,
Ini kan sesuatu yang tidak bisa lepas. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang tua dan era milenials yang paling dekat dibanding pemuda dan era milenials. Biasa orang tua itu atau generasi-generasi senior-senior kita bisa kita katakan imigran teknologi. Nah, sementara kita ini biologis teknologi, kita lahir di era teknologi milenials. Kalau orang tua kita sudah punya zonanya, punya fasenya di zaman-zaman sebelumnya, maka dikatakan imigran. Maka orang yang lebih paham, orang yang lebih tahu, orang yang lebih melek adalah mereka yang lahir di situ. Lahir di era milenials, ya kan? Makanya tadi saya contohkan tadi yang grup WhatsApp itu sendiri, di mana kekepoan anak muda itu lebih tinggi, lebih bisa mengkondisikan dibanding imigran teknologi tadi. Begitu. Kemudian teman-teman, di era milenials ini sendiri ada yang namanya praktisasi mental bangsa. Mental praktis. Nah, mental praktis ini menjadi masalah. Kenapa? Kita akan susah menghargai proses. Kita akan lebih bermindset hasilnya dibanding prosesnya. Ada ketua kita, misal ketua Adil ini sudah sangat bersusah payah mengadakan event ini, memimpin UKM-nya, memimpin teman-teman semua, mengarahkan kepanitiaan. Tapi ternyata hasilnya di luar ekspektasi kita nih. Kita kalau mentalnya praktis, itu akan sangat kecewa tanpa menghargai prosesnya Adil. Tapi kalau kita menghargai proses teman-teman, walaupun apapun hasilnya, apapun akhirnya, Adil tetap top bagi kita. Selama dia berusaha terus menghadirkan dirinya, memberikan idenya, memberikan gagasannya, namanya usaha. Karena yang namanya usaha itu mungkin masih zona kita, masih ikhtiar kita. Kita mengukur strategi A, menciptakan plan B, membuat strategi C, itu masih zona kita. Tapi hasilnya wow atau cuma wiu, gitu kan? Itu adalah takdir dari Allah. Sama saya dengan bertemu dengan ibu sebelah ini, itu juga takdir dari Allah. Kita mau bicara tentang tantangan itu banyak banget. Cuman yang paling bisa kita bold dan underline adalah kita sekarang hidup di era yang serba canggih, ya kan? Semua itu berubah cepet banget. Dalam hitungan sepersekian detik semua bisa saja berubah gitu ya. Minyak goreng yang dulunya cuma 12.000 per liter sekarang udah berapa per liter? 30 hampir nyaris ya 30-an ribu dalam pergantian bulan gitu. Yang hari ini kita misalnya nih handphone apa gitu ya yang lagi tren saat ini, besoknya udah gak tren lagi, udah ada teknologi baru yang mengalahkan itu gitu. Jadi saya ini kan generasi milenial ya, atau generasi Y. Kalau kalian teman-teman yang duduk di sini adalah teman-teman generasi Z ya. Saya yang usianya udah 25 tahun ke atas ini, ketika kita lahir, teknologi itu udah ada. Pada saat kita beranjak remaja, kita udah mulai kenal dengan teknologi itu. Kita main Facebook, waktu itu kita main Friendster. Kalau teman-teman pasti nggak kenal Friendster ya. Kita main Friendster sebelum jadi akhirnya muncul Facebook dan kita akhirnya dekat dengan teknologi. Makin kesini, kita makin bijak untuk menggunakan teknologi itu. Ya. Jadi kita udah tahu apa yang nggak boleh diposting, apa yang kita harus bagaimana gitu ya berada di era yang serba canggih ini. Tapi teman-teman yang generasi Z, kalian adalah generasi yang lahir ketika teknologi itu udah canggih banget. Dan generasi Z itu biasanya disebut dengan digital native. Ya. Penduduk asli teknologi, ibaratnya gitu lah. Segala kecanggihan teknologi itu udah hadir. Dan pasti tentunya tantangannya jauh lebih besar. Anak-anak yang lahir ya, para generasi Z ini adalah generasi yang sangat-sangat ambisius. Dan mereka itu tadi kan, mentalnya adalah mental praktis, mental cepat. Semuanya serba cepat gitu. Pasti tantangannya adalah gimana caranya kita bisa terus berkompetisi, bisa terus memanfaatkan teknologi yang ada ini untuk hal-hal yang kebaikan. Komunitas yang bisa mempush potensi atau skill yang ada di dalam diri kita itu sendiri. Jadi kita bersosialisasi, kita memperhatikan kesehatan kita, baik itu secara fisik ya. Sekarang tuh jajanan-jajanan micinan itu ya teman-teman, secara nggak sadar itu juga berpengaruh terhadap produktivitas kita. Kita juga memperhatikan kesehatan mental kita memperhatikan kesehatan sosial kita, spiritual kita, dan emosional kita gitu.
Nah, dengan banyaknya kita bersosialisasi, mudah-mudahan itu menjadi pengalaman buat kita untuk bisa menjadi leader, menjadi orang-orang yang lebih baik gitu di masa ini. Seperti itu. Melogikakan tantangan itu seperti apa. Jangan kita menaruh nilai tantangan ada sesuatu yang kita harus hindari atau seperti sama dengan masalah. Tapi tantangan itu sesuatu yang harus dihadapi. Ya kayak analisa SWOT kan, yang mana tantangan itu pasti hadir dan harus dipikirkan bagaimana menghadapinya. Makanya seperti yang saya katakan tadi, mental praktis itu akan pasti hadir, tapi bukan dihindari, tapi dipikirkan bagaimana menghadapinya. Mental praktis tidak sepenuhnya buruk, itu adalah ada baiknya, ada buruknya. Bagaimana kita bisa meminimalisir buruknya dan bagaimana kita bisa maksimalkan kebaikannya. Ya, ibarat kalau dalam Islam ini kan kita setiap tindakan yang kita ambil teman-teman, apalagi di akhir zaman ini ya, itu akan selalu dihadirkan yang mana mudarat dan mana maslahat. Gazi, lapar ya nak ya, kasiannya. Sudah pulang dari Universitas Mulia dan kita lagi ada di Ewok. Setelah sekian lama akhirnya kita balik lagi ke Ewok. Sekian lama. Iya. Kapan dari di tengah mall? Januari. Januari 2000 awal tahun ya. Iya. Dan ini udah April. Maret. Kita baru aja nge-mall tahu kemarin ulang tahun di Kapan? Nafis ke Bangkuan Plaza. Oh iya, itu kan Iya. cari hadiah enggak terasa. Oke, kita mau apa nih yang Mau makan pulang udah itu aja guys. pulang? Bungkuskan Ya, abang kita sholat Nafis. dulu ya, sholat Oh iya, zuhur sudah dulu. mau zuhur. Oke. Yo bye. Bye. Oh, lagi mau ngapain? Halo guys, jadi kita sudah selesai sholat. Oh, tinggal tunggu umahnya aja dan healing lah dulu kita guys. Ya, ya. Oke, see you di next story.